Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersuna Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kontroversi soal siapa yang berperan di dalam satu penggagas dalam serangan umum 1 Maret 1949 sampai sekarang masih terus bergulir ya, karena ini kan berkaitan dengan kepres yang diberikan oleh pemerintah. Dan saya beberapa waktu yang lalu itu membaca sebuah tulisan yang sangat menarik dari dari akademisi Indonesia di Leiden di Belanda, yakni Dr. Suryadi. Dan tulisannya ini menggambarkan bagaimana menyortir dokumen-dokumen dari media di Belanda tentang peristiwa itu. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Dr. Suryadi supaya Anda dapat perspektif yang berbeda dalam melihat soal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Hersu, apa Iya, kabar? alhamdulillah luar biasa. Terima kasih loh bersedia berbincang bersama saya. Ini soal waktu yang perbedaan waktu di antara kita kadang-kadang susah ngatur jadwalnya ya. Ya betul betul. Iya, Ya. iya. Ya. Ya, Dr. Suryadi ini adalah seorang pengajar di kajian Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan beberapa waktu yang lalu itu menyodorkan dokumen-dokumen yang saya kira cukup luar biasa nih di Leiden. Memang di Leiden salah satu universitas yang terkenal banyak menyimpan dokumen-dokumen tentang Indonesia. Nah, kita akan bicara soal itu dari perspektif yang saya sebut tadi, soal serangan umum dan siapa yang berperan gitu ya. Nah, mungkin supaya kita tidak dianggap terlampau berpihak atau menghakimi gitu. Lebih baik kita sodorkan saja fakta-faktanya. Begitu ya, Dr. Suryadi ya. Silakan. Betul, betul Mas. Ya. Ya, silakan. Dari yang Anda hasil Anda mengulik-ulik itu dokumen lama, ya ini terutama media-media Indonesia dan media Belanda waktu terbit di Indonesia. Ya. Oke Mas, terima kasih atas undangan ini. Ya, saya tiba-tiba menulis di Facebook itu mengenai serangan umum itu karena saya mendengar dari jauh, Ya. dari perbedaan waktu 6 jam dengan Jakarta. Heboh di ruang publik mengenai Kepres nomor nomor 2 ya, Ya, nomor 2. 2022 itu ya. Jadi saya mencoba tiba-tiba saja secara spontan, tapi kebetulan memang saya tertarik dengan sejarah, dan terutama sekali karena di Belanda, di Leiden khususnya banyak sekali dokumennya. Jadi saya mau lihat bagaimana perspektif atau laporan media Belanda pada masa itu. Dan saya tertarik karena menurut saya media Belanda sebagai bagian yang saya anggap atau mungkin dianggap oleh publik semuanya bagian dari pemerintah Belanda, atau setidaknya tentu saja media tentu ada subjektivitasnya. Tapi saya ingin melihat bagaimana laporan media Belanda waktu itu. Dan ternyata banyak laporan media Belanda pas tidak begitu lama setelah serangan itu. Kalau saya bandingkan dengan media-media kita sendiri atau vernakular media lah waktu itu yang berbahasa Indonesia, bahkan media Belanda ini lebih dulu, Mas Hesu. Ya, saya mengecek itu kemarin Harian Merdeka yang dipimpin oleh BM Diah itu sampai tanggal 5 dan 6 Maret itu belum ada laporannya. Tapi media Belanda itu rata-rata tanggal 3, berarti 2 hari setelah serangan itu sudah ada laporannya. Nah, fokus saya di sini adalah karena heboh mengenai nama Soeharto hilang itu. Jadi saya ingin melihat bagaimana, apakah ada nama Soeharto disebut atau siapa sebenarnya yang sering disebut dalam laporan-laporan media Belanda pada 1 hari atau 2 hari setelah itu, dan bulan-bulan sesudahnya sampai Presiden Soekarno kembali ke Jogja pada 6 Juli 1949 ya. Nah, yang menarik, laporan-laporan itu melukiskan dalam headline-nya atau dalam judulnya adalah dengan dua kata ya. Ada media-media Belanda yang saya kira memang agak bersifat
bukan pro pemerintah kolonial ya, tapi setiap media tentu ada perasaan cinta kepada tanah airnya itu. Jadi mereka itu menyebut serangan itu ekstremisten, ya ekstremisten anfal ya, itu serangan kaum ekstremis gitu. Tapi beberapa media yang netral yang kita tahu di Belanda itu ada beberapa media yang pro sebenarnya, bukan pro, mendukung lah perjuangan kita seperti Warhead dan lain sebagainya, media-media dari Partai Buruh dan sebagainya itu menyebut Republicans ya. Jadi kaum Republicans itu ini. Satunya ekstremis, satunya Republikan. Beda sekali ini ya. Ya, ya, beda sekali ya. Nah, itu dari segi judul. Nah, kemudian saya menelusuri lagi apa yang diberitakan gitu, apa yang diberitakan. Jadi kesan saya setelah melihat banyak media, jadi di Belanda itu Mas Hersu pada masa itu ya, itu kota kecil provinsi, setiap provinsi itu punya koran. Jadi banyak sekali koran itu. Memang literasi Belanda itu sudah lama kan ya, dan berkat itu kita juga sejarah kita tercatat gitu. Nah, menariknya dari laporan-laporan itu saya mendapat kesan Van Langen, kepala tentara Belanda di Jogja, itu tidak mengetahui siapa yang memimpin serangannya. Tapi 2.000 orang pada pagi buta hari Selasa jam 6 1 Maret 1946 itu menyerang dari segala arah ke pusat Jogja. Itu mereka kalang kabut ya. Dan saya mendapat kesan itu tentara Belanda tidak tahu dari media ya. Mungkin untuk selanjutnya bagi sejarawan mungkin harus mengecek arsip Nevis misalnya di arsip di Den Haag. Tapi secara umum waktu itu Van Langen tidak tahu siapa yang memimpin ini. Jadi 2.000 orang menyerbu pada jam 6 pagi itu kan, dan mereka mungkin masih tidur-tidur ayam terus kacau balau kan. Jadi tidak ada disebut ya. Nah, tapi menariknya 2.000 orang menurut logika saya ya, dalam di pagi buta itu pasti dikoordinasikan dengan baik. Bagaimana menurut Mas Hesu itu? Tidak mungkin kan? Ada satu komando yang luar biasa itu yang memungkinkan 2.000 orang dari berbagai kelompok menyerang kota Jogja yang diduduki Belanda pada jam 6 pagi hari Selasa itu. Nah, ya. Angka 2.000 ini versi dari Van Langen yang dimuat di media Ya. Belanda ya? Oke. Ya, di media Belanda. Ya. Ya, ya. Bahkan beberapa judul itu menyebut angka itu. Dan angka itu tentu saja media Belanda itu, kantor berita Aneta itu Ya. ada cabangnya di Jogja ya. Jadi barangkali itu ya perhitungan 2.000 barangkali saya tidak tahu, tapi tentu itu ada dasarnya begitu. Ya, oke. Ya. Jadi ya, silakan. Jadi dari serangan itu pihak Belanda cukup repot sebenarnya, tapi sekali lagi kedua grup media ini memberi laporan yang berbeda juga. Yang satu mengatakan serangan itu tidak dapat kita atasi segera begitu, tapi yang lain menyebutkan bahwa serangan itu cukup merepotkan gitu. Ini menunjukkan juga posisi media itu kan. Nah, serangan itu mengakibatkan 6 orang tewas ya dari pihak Belanda, 3 diantaranya polisi dan 14 orang luka-luka. Nah, kira-kira jam 11 atau lewat sedikit ya, kira jam 11 keadaan dapat diatasi dan para penyerang gerilyawan kita mundur ya. Nah, itu secara umum laporan-laporan dari media Belanda. Nah, menariknya sehari setelah itu Jenderal Spoor, pimpinan militer Belanda di Jakarta dan beberapa petinggi militer dan sipil terbang ke Jogja langsung ya. Jadi ini menunjukkan juga bahwa keadaan itu dianggap penting ya.
dianggap penting sehingga mereka harus terbang ke Jogja, bahkan ke Magelang, dari Magelang terus ya berkoordinasi dengan atau mungkin meminta laporan dari Van Langen gitu, apa yang terjadi gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa serangan itu dianggap apa namanya cukup mengejutkan ya, cukup mengejutkan dan pasti juga seperti banyak apa namanya analisa para pengulas bahwa ini juga sebagai tanda untuk bahwa republik masih ada begitu. Ya. Jadi ini Ya, kebobolan gitu ya istilahnya dari sisi intelijennya ya, pasukan ya, Belanda. Ya. ya dari sisi intelijennya. Dan saya mendapat kesan bahwa walaupun Nevis sebagai intelijen Belanda cukup beroperasi ya, tapi pada tahap itu saya kira karena mereka baru menduduki Jogja kurang lebih setengah tahun kan. Jadi barangkali Nevis ini punya mata-mata Mas Resu. Kalau di Sumatera itu, nah makanya saya lihat itu pernah melihat apa itu bundelan dokumen Nevis di arsip di Den Haag itu banyak sampai di Sumatera, dan saya yakin juga istilah spion Melayu itu Mas Resu ada itu. Jadi Nevis itu punya dokumen siapa kepala kelompok gerilyawan di nagari apa di Sumatera Barat gitu. Tapi di Jawa sejauh yang saya tahu itu belum ada juga, belum saya temukan gitu. Nah, ini pada masa itu saya kira Nevis belum dapat gambaran kekuatan gerilyawan di sekitar Jogja itu apa gitu. Dan jadi mereka belum mengetahui siapa pimpinannya, tapi jelas itu dikomandoi oleh seorang yang pasti berwibawa ya. Ya, oke. Saya kira ini satu fakta bahwa memang media-media Belanda melaporkan ada serangan itu. Nah, sekarang yang fokus itu kan yang menjadi kontroversi itu siapa sebenarnya sih yang berperan gitu. Lepas dari soal kemudian juga ada dua hal sebenarnya, menggagas dan kemudian berperan. Tapi saya ingin tentu saja yang digambarkan oleh media saja, oleh media-media Belanda waktu itu siapa sebenarnya yang paling menonjol di antara pimpinan-pimpinan Indonesia ini? Ya, nah dari laporan-laporan media Belanda itu sehari setelah serangan, pimpinan beberapa pimpinan tentara Belanda di Jogja itu pergi menemui termasuk Jenderal Meyer, Komisaris Pemerintah Angenen dan Residen Jogja Stok, pergi ke istana ke Keraton Sultan Mas Heru. Jadi rupanya Hamengkubuwono ya? Ya, Hamengkubuwono ya. Dan itu dilaporkan oleh satu media yaitu apa namanya dari media Mas Bode dan beberapa media lainnya. Jadi ini karena apa? Karena rupanya seperti dilaporkan oleh beberapa media itu dari pohon-pohon di sekitar istana itu, keraton kan itu agak banyak pohonnya. Konon ada penembak jitu dari atas pohon yang menembak tentara Belanda gitu. Jadi oleh karena itu mereka pergi ke Sultan dan minta kejelasan ya. Nah, Sultan mengatakan bahwa tidak ada ekstremis dalam istilah waktu itu ya di dalam istana. Tapi ada satu lain yang membuat mereka curiga dan Jenderal Meyer pergi dan stafnya pergi ke keraton karena ada isu bahwa Jenderal Sudirman diinapkan di sana, disembunyikan di sana gitu. Dan Sultan suruh periksa bahwa tidak ada sama sekali ya. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan bahwa pada saat serangan dan beberapa hari setelah saat serangan, bahkan mungkin bulan itu, ya Sultan tetap di dalam kota, Sultan tetap di istana ya. Tentu saja sebagai Sultan, apa namanya, beliau tidak ikut bergerilya seperti Sudirman kan. Jadi ini menunjukkan bahwa apa namanya, ada kecurigaan kepada Sultan dan mereka tahu bahwa Sultan apa namanya, bagian dari kaum Republikan ya. Tapi ini menarik juga bahwa ternyata walaupun Belanda seperti itu, otoritas Sultan dan legitimasi keraton itu sangat mereka hormati rupanya ya. Jadi mereka tidak mengobrak-abrik istana atau apa, walaupun mereka tahu bahwa Sultan berada di pihak Republik gitu.
Jadi itu yang terjadi, Mas. Itu yang digambarkan oleh media Belanda. Sehingga pertemuan dengan Sultan kurang lebih 2 jam di sore itu, dan mereka pulang dan menyatakan bahwa tidak perlu ada siaga atau apa mengawasi istana begitu. Nah, itu yang terjadi pada 1-2 hari setelah serangan 1 Maret itu. Ya, jadi artinya di situ yang disebut nama Sultan, nama Panglima Besar Sudirman. Nah, peran Pak Harto bagaimana di media-media Belanda itu? Nah itu jadi setelah serangan 1 Maret itu, kemudian kan apa namanya terjadi proses politik yang terus berlanjutkan, dan sehingga melahirkan perjanjian Renville pada Rumroyen, maaf, pada 7 Mei kan 1949. Nah, dengan apa namanya keputusan bahwa Belanda harus mundur dari wilayah Republik, dan berarti selain di tempat-tempat lain di Sumatera dan pulau-pulau lain di Jawa itu Jogja harus dikosongkan. Nah, yang menarik bagi saya bahwa ketika Wonosari diserahkan kepada Belanda pada tanggal 24 Juni, diserahkan kepada Republik dari Brigade T, pimpinan Van Langen pada 24 Juni, itu pengambil alihan itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Itu jelas sekali disampaikan atau dilaporkan oleh dari lokomotif dan lain sebagainya. Dokumen-dokumennya tadi saya kirim ke Mas Hersu ya itu. Nah, jadi sebenarnya secara umum kesan saya dari laporan media Belanda ini bahwa Sultan Hamengkubuwono IX, Mas Heru, sangat dekat sekali dengan Soeharto. Jadi pada bulan Februari tahun 1948, jadi sebelum peristiwa itu terjadi, Soeharto sudah ditunjuk oleh Sultan untuk mengamankan Jogja. Kan waktu itu baru beberapa bulan setelah peristiwa Madiun, Mas Hersu. Jadi banyak bandit atau apalah itu, orang-orang yang nakal yang mengacaukan kota, dan Sultan secara tegas menyatakan bahwa Jogja harus dipulihkan keamanannya, dan untuk itu Soeharto dan pasukannya ditunjuk oleh Sultan. Nah, ini kan menunjukkan kepercayaan Sultan kepada Soeharto yang waktu itu ya masih overstay, masih kolonel ya. Nah, setelah serangan 1 Maret itu, kita lihat bahwa ketika perjanjian Rumroyen dicapai, disepakati, dan Wonosari harus dikosongkan, Jogja harus dikosongkan, Soeharto dan pasukannya ditunjuk sebagai pimpinan untuk mengambil alih itu. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Bahwa Soeharto adalah komandan lapangan yang sangat dipercaya. Bagaimana menurut Mas Hersu? Kalau kita anggap ada beberapa kelompok TNI dan gerilyawan pada waktu itu, mengapa Soeharto yang harus bertemu dengan Van Langen untuk jabat tangan mengosongkan, mengambil alih pimpinan Wonosari? Dan media melaporkan bahwa walaupun beberapa saat sebelum itu, sehari sebelum itu masih ada kendala bagaimana teknisnya, tetapi dicapai kesepakatan, dan media Belanda melaporkan bahwa pengambil alihan itu berjalan mulus, dan Sultan sendiri datang. Sultan datang mewakili dan memberi sambutan juga, sehingga proses pengambil alihan otoritas itu berjalan lancar, dan Soeharto memimpin pengambil alihan itu. Jadi yang menarik itu media Belanda melaporkan, Mas Hersu, bahwa kami sedikit tegang gitu. Jadi mereka tentu saja karena mereka harus pergi kan, dan 4 hari setelah itu semua tentara Belanda berangkat dari Jogja, keluar dari Jogja. Ya. Oke, ini saya mundur sedikit karena kita bicara tentang peristiwa pada tanggal 1 Maret ya 1949, di situ kan persoalannya. Nah, apakah pada saat itu ketika menyebutkan juga 2000 pasukan dan sebagainya, apakah nama Soeharto juga muncul di media-media
Belanda ketika pada tanggal 1 Maret atau 1-2 hari setelah serangan itu? Sejauh ini yang saya temukan tidak ada ya, tidak ada ya. Jadi saya mendapat kesan bahwa seperti saya katakan tadi, serangan itu pihak Belanda tidak mengetahui banyak siapa pimpinan serangan itu. Itu kesan saya dari media ya. Dan ini bisa dibayangkan karena serangan di pagi buta dan kontak-kontak dengan pihak ekstremis yang mereka cap begitu atau pihak Republikan kalau yang lebih moderat itu tidak ada kan. Sudirman berada di hutan di dalam gerilya dan kelompok-kelompok yang lain itu pasti berada dalam komando Sudirman, tapi sepertinya kesan saya pihak Belanda tidak punya kontak ya, dan pihak Nevis pun menurut saya itu kesan saya dari laporan media itu kabur ya mengenai siapa kekuatan itu. Tidak punya data intelijen tentang itu ya, informasi intelijen tidak punya. Oke. Nah, sekarang kan yang menjadi kontroversi kan soal penyebutan nama Bung Karno dan Bung Hatta di situ ya. Kalau tentu pasti didokumentasikan ketika beliau berdua ini ditangkap oleh Belanda pada tanggal 9, kalau nggak salah 19 Desember ya di 19 Desember ya, 48 ya. Oke. Bagaimana itu penjelasannya? Ya, jadi praktis setelah Belanda secara resmi melancarkan agresi militernya kedua kan, yang kedua Bung Karno, Haji Agus Salim dan lain-lain, Bung Hatta ditangkap dan dibawa ke Sumatera kan. Pertama dipisah antara Hatta dan Bung Karno. Bung Karno ke Prapat dan Hatta ke Bangka, tapi kemudian bertemu di Bangka. Dan baru pada tanggal 6 Juli 1949 Bung Karno kembali ke Jogja. Ya. Jadi Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulan setelah serangan 1 Maret. Ya. Dan beliau pergi dari Jogja itu Desember 3 bulan sebelum serangan 1 Maret. Ya. Jadi ya praktis selama itu Bung Karno jauh dari ini. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa serangan itu dikomandoi atau apa ya oleh Bung Karno, ya kalau ada smartphone dan WhatsApp group pada waktu itu, saya yakin itu bisa gitu. Tapi saya tidak bisa membayangkan dan aktivitas Soekarno sangat dibatasi kan waktu itu. Jadi selama itu yang muncul adalah 3 nama. Ya, jadi Jenderal Sudirman, kemudian Sultan Hamengkubuwono IX dan Soeharto ya. Tapi kalau kita melihat secara logika dan juga berdasarkan fakta historis kan yang paling dituakan di sana itu atau yang secara militer yang paling berwibawa dan dituakan adalah Jenderal Sudirman. Secara sipil yang paling dihormati oleh Belanda pun dan oleh pihak Republik itu Sultan Hamengkubuwono, dan eksekutor di lapangan yang menonjol sejauh yang bisa saya lacak dan disebut ya beberapa bulan sebelum dan setelah itu seperti saya katakan tadi adalah Letnan Kolonel Soeharto, First Soeharto, itu ditulis oleh tidak ada Sugeng atau siapa lagi dalam kontroversi itu tidak muncul. Dan satu lagi yang muncul adalah Kepala Polisi Supomo ya, Supomo tidak salah. Nah, itu untuk karena setelah itu Sultan memutuskan Jogja setelah Belanda pergi, Jogja diatur secara semi militer. Tadi dokumennya saya kirimkan ke Mas Hersu, dan untuk itu Soeharto sekali lagi ditunjuk untuk mengontrol, mengkonsolidasikan situasi di lapangan bersama Supomo. Dan Sultan sudah melaporkan kepada media, kepada Aneta yang dikutip oleh media-media Belanda bahwa sekitar 2.000 polisi akan diturunkan termasuk Brimob, dan diminta akan ada yang didatangkan dari Jakarta, dan semua itu di bawah kontrol Letkol Soeharto. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kepercayaan Sultan kepada Soeharto sebagai eksekutor di lapangan.
Jadi kalau saya berefleksi kepada suatu ini bukan soal pro kontra, ini soal sejarah saja ya Mas Hersu. Saya lihat talent pemimpin kepemimpinan leading controller Soeharto ini sudah dari sononya, sudah dari Jogja dulu ya. Jadi bagaimana dia mengontrol ya sejak dia menjadi kepala satu pasukan. Jadi kalau dia menjadi presiden itu saya tidak merasa heran ya kemudian ya. 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 Ya, jadi sekali lagi ini artinya dokumen-dokumen media yang Dr. Suryadi baca gitu ya, dan terlihat sekali memang yang peran menonjol tadi 3 orang itu gitu ya. Dan Ya. soal peran dari Bung Karno dan Bung Hatta saya kira clear ya dengan ketiadaan beliau sejak tanggal 19 Desember sampai pada 6 Juni yang baru kembali lagi ke Jogja itu gitu ya. Ya. Apa namanya, kecuali seperti saya katakan tadi kalau sudah ada WhatsApp atau telepon genggam ya. Nah, yang menarik juga setelah Soekarno kembali kan dibentuk panitia pemilihan presiden Republik Indonesia Serikat, dan yang jelas apa namanya Soekarno terpilih kan menjadi presiden. Nah, ketika pelantikan beliau di Jogja itu, setelah pelantikan resmi itu defile militer, Defile ya, parade militer. Ya, itu dipimpin oleh Letko Soeharto. Ya. Jadi defile militer dipimpin oleh Letko Soeharto. Dan ketika diadakan Hari Tentara Nasional yang diadakan di Jogja ya, pada tanggal kurang lebih tanggal itu juga, dan yang memimpin defile itu juga Soeharto. Ya. Nah, ketika itu Presiden Soekarno memberikan bintang gerilya kepada seluruh pasukan dari divisi 1, 2 dan juga dari Sumatera dan Kalimantan seperti yang saya tuliskan dalam laporan di Facebook saya itu. Ya. Jadi ini sekali lagi saya rasa ada satu foto yang beredar di internet kan Mas Hersu, Soeharto berdiri di samping Sudirman. Ya. Saya rasa foto itu diambil ketika Laker Dag itu, hari militer itu. Semua pimpinan militer dan sipil merayakannya di Yogyakarta. Ya. Oke, saya kira dari sejarah juga yang ada di Indonesia, buku-buku sejarah, dan kemudian juga dari penelusuran Anda, dari laporan-laporan di media Belanda, sebenarnya soal ini seharusnya clear ya, tidak perlu lagi muncul silang pendapat, silang sengketa tentang siapa yang punya peran gitu ya. Dan masing-masing saya kira sebenarnya punya peran masing-masing gitu. Tapi memang tidak elok kalau kemudian ada peran seseorang kemudian dihilangkan itu hanya karena kepentingan dari katakanlah kepentingan rezim atau kepentingan penguasa gitu kan ya. Iya, jelas itu jelas ya. Dan tahun 1949 itu sudah zaman modern Mas Hesu. Dokumentasi sejarah, film, koran, mesin ketik, mesin cetak, semuanya sudah ada. Itu tidak mungkin orang membelok-belokkan sejarah ya. Ya, sedangkan abad ke-17 saja zaman VOC orang bisa menyusun ya dengan dokumen apapun. Jadi janganlah ya. Mungkin jelek atau buruk kita belajar dari kasus Belanda terakhir ketika Premier Rutte minta maaf kepada Indonesia, ditanggapi atau tidak oleh Indonesia itu soal lain, tapi Premier Rutte minta maaf berdasarkan penelitian akademisi yang independen yang dihormati oleh negara. Nah, mestinya kita begitu. Dunia akademik kita itu mesti dihormati oleh negara, oleh siapapun presiden, siapapun penguasa gitu. Sehingga soal politik itu harus dibedakan dengan soal sejarah bangsa itu sendiri kan. Jadi begitu menurut saya. Oke, terima kasih Dr. Suryadi. Saya menarik ini, beliau adalah seorang akademisi di Universitas Leiden dan meneliti tentang media-media Belanda seputar serangan umum 1 Maret 1949. Saya kira kita berharap soal-soal begini tidak lagi menjadi silang sengketa karena sejarah saya kira ini penting kita mewariskan sejarah yang jujur gitu kepada anak cucu kita. Ya,
Ya. Sekali lagi terima kasih, tapi mungkin saya pengen kalau ada kapan-kapan kita mesti ngobrol lagi nih ya, Dr. Susari, tentang Iya. tentang Belanda ya. Terima kasih. Ya, Mas Hersu. Ya. Assalamualaikum Dan warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sukses selalu, Mas Hersu. Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.